Yuk lanjut lagi Kak. Hukum lagi. Tidak, suara Yu Wushuang tiba-tiba bergema dari atas tembok kota. Pada saat ini, orang lain di belakangnya sangat ketakutan. Wanita cantik dan murid pelataran inti juga tercengang. Instruktur dari pelataran luar yang sangat arogan itu sudah mati, begitu saja dia terbunuh hanya dengan ayunan belati. Begitu Leng Yuran dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka akan menyerang tembok kota ketika wanita cantik itu menghalangi jalan mereka. Mereka semua sangat marah, tapi wanita itu tiba-tiba berkata, dia masih hidup. Mereka menoleh dan melihat bahwa tangan Yang Ye memegang belati wanita berjubah hitam itu, tapi darah masih mengalir dari lehernya. Untaian niat pedang yang menakutkan menyapu dari dalam Yang Ye, dan itu langsung meledakkannya lebih dari 30 meter jauhnya. Yang Ye berbalik untuk menatap wanita itu, dan ada ekspresi yang sangat serius di matanya. Bagaimanapun, dia hampir mati sekarang. Sebenarnya, belatinya telah menembus kulit di lehernya, tetapi belatinya tidak mampu menembus meridian dan pembuluh darah di lehernya. Karena dia menangkapnya pada saat kritis. Selama dia sedikit lebih lambat, hanya sedikit, maka kepalanya akan meninggalkan tubuhnya. 3R tingkat surga ranking pedang maksud dan tubuh fisik yang kuat. Kamu benar-benar mengejutkanku sedikit, kata wanita berjubah hitam itu. Tidak sopan untuk tidak membalas budi. Coba ayunkan pedangku juga. Begitu dia selesai berbicara, Hercules Sword dilakukan 3R tingkat surga ranking pedang niat karena berubah menjadi sinar cahaya tembakan yang maju eksplosif. Niat pedang dan aura yang kuat yang dibawanya menyebabkan ruang sebelum itu terbelah, dan binatang iblis di sekitarnya didorong mundur berulang kali. Mata wanita itu sedikit menyipit, lalu sosoknya menghilang di tempat. Pada saat yang sama, energi pedang Yang Ye tiba-tiba menghilang, dan kemudian lebih dari selusin darah menyembur keluar darinya. Ekspresi semua orang yang menonton dari atas tembok kota berubah secara drastis saat mereka menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan. Yang Ye 3R tingkat surga ranking pedang niat melonjak keluar dari dalam dirinya sekali lagi, dan itu membentuk penghalang yang kuat dari pedang niat sekelilingnya. Setelah itu, dia menginjak kaki kanannya ke tanah, dan sosoknya melesat sekitar 30 meter ke belakang. Yang Ye menatap tubuhnya, dan dia melihat luka merah darah yang tak terhitung jumlahnya pada dirinya sendiri. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat dalam sampai ke tulang. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat wanita berjubah hitam yang telah kembali ke tempatnya berdiri sebelumnya, Delaus. Pada saat ini, dia mengerti mengapa kekuatannya begitu menakutkan. Itu karena dia memiliki energi hukum. Namun, dia tidak tahu hukum mana itu. Tetapi dia tidak ragu bahwa itu adalah hukum yang sangat kuat dan misterius. Niat pedangmu tidak buruk, begitu juga tubuhmu. Namun, hanya itu yang bisa Anda lakukan. Wanita berjubah hitam itu mengayunkan belatinya, dan kemudian sosoknya melintas kembali menjadi tentara serigala. Tak lama kemudian, raungan bergema dari dalam pasukan, dan kemudian serigala putih memimpin serigala lain yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang ke tembok kota. Serigala putih itu melolong dengan marah. Sosoknya tumbuh semakin besar saat ia melesat ke depan, dan menjadi yang terbesar di antara serigala di sini dalam waktu kurang dari 2 napas waktu. Tingginya 300 meter dan masih terus bertambah. Ada serigala gila yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Cepat kembali ke kota Yu Wushuang dan yang lainnya berbicara dengan cemas dari atas tembok kota. Ekspresi kejam melintas di mata Yang Ye saat dia menatap pasukan serigala yang menyerbu ke arahnya. Dia membalik telapak tangannya, dan sarung kuno muncul di genggamannya sebelum dia menyarungkan pedang di dalamnya. Setelah itu, dia menariknya dengan cepat, slas. Begitu ia berbicara, tembakan pedang melolong ke langit, dan kemudian sinar energi pedang dilakukan 3R tingkat surga ranking pedang niat karena menyapu ke depan dari Yang Ye. Selain itu, tidak hanya itu membawa 3R tingkat surga ranking pedang niat itu ditingkatkan dengan teknik kritis strike dan teknik light speed, dan itu terbentuk dari 20 tumpang tindih Heaven Range. Yang Ye dengan cepat menginjak kakinya ke tanah dan langsung memasuki kota begitu dia menghunus pedangnya. Sementara itu, hampir 10.000 binatang iblis di belakangnya dipotong menjadi 2, dan semburan darah yang tak ada habisnya disemprotkan ke udara sementara lolongan menyedihkan bergema tanpa henti. Namun, tidak butuh waktu lama bagi lolongan menyedihkan itu untuk ditenggelamkan oleh raungan dan langkah kaki tentara. Mata wanita berjubah hitam itu sedikit menyipit saat dia menatap Yang Ye yang sudah memasuki kota, dan ada niat membunuh yang mengerikan di matanya.
Yang Ye baru saja sampai ke tembok kota ketika Yu Wushuang dan yang lainnya mengelilinginya, dan mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Yang Ye menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Sementara itu, tembok kota mulai bergetar hebat dan beberapa petani lengah dan hampir jatuh dari tembok kota. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka mengarahkan pandangan mereka ke area di luar tembok kota. Pada saat ini, serigala yang tak terhitung jumlahnya dengan liar menghantam tembok kota di bawah pimpinan serigala putih. Terutama serigala putih. Pada saat ini, tubuhnya sebesar gunung, dan hampir setinggi tembok kota. Setiap kali ia membenturkan tubuhnya ke dinding akan menyebabkan baik dinding maupun tanah berguncang, dan tidak perlu banyak benturan hingga retakan mulai muncul di dinding. Mereka semua tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Bagaimanapun, jika kota itu dilanggar, maka semua orang di dalam kota akan terbunuh. Karena mereka pasti bukan tandingan pasukan binatang iblis begitu mereka kehilangan tembok kota. Wanita itu tiba-tiba menatap Yang Ye dan berkata, orang tua itu berkata bahwa kamu memiliki otoritas penuh untuk mempertahankan gerbang utama. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Yang Ye melirik area di luar tembok dan lautan serigala yang lebat di sana. Pada saat ini, formasi dan meriam di tembok kota tidak terlalu efektif melawan pasukan binatang iblis. Karena jumlah mereka terlalu banyak dan paket baru akan segera tiba setelah yang terakhir dimusnahkan. Apalagi, banyak meriam telah dirusak oleh tentara. Jadi, Ocean of Clouds City sama sekali tidak beruntung. Yang Ye berbicara dengan serius, berapa banyak Half Saint peringkat tinggi yang kita miliki di pihak kita? Dia menjawab, sekitar 100. Namun, mereka tidak dapat bergabung dalam pertempuran karena mereka membuat para Half Saints dari Welkin Wolf Mountain Range sibuk. Begitu tidak ada yang membuat mereka sibuk, maka mereka mungkin hanya perlu 1 jam untuk menembus kota dengan kekuatan gabungan mereka. Yang Ye tiba-tiba menatapnya dan bertanya, apakah kita punya hal lain di lengan kita? Dia mengangguk, namun, kita tidak bisa menggunakan kartu truf itu. Karena mereka adalah pilihan terakhir kita. Jika kita menggunakannya sekarang, maka kita tidak akan berdaya menghentikan tentara saat mereka meluncurkan serangan skala penuh. Yang Ye berkata, sebenarnya, saya tidak tahu apa-apa tentang mempertahankan kota. Jika Anda memiliki saran atau metode, silakan beritahu saya. Saya akan membantu Anda dalam hal itu. Dia menatapnya dan mengangguk. Sebenarnya, dia menunggunya mengatakan itu. Tatapannya mengarah ke serigala putih, dan dia berkata, jika aku tidak salah, serigala itu pasti salah satu dari 5 putra Welkin Wolf King, tapi aku tidak tahu dia yang mana. Saya yakin Anda telah menyadari bahwa serangannya sangat merusak. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan, maka akan memakan waktu paling lama 4 jam untuk formasi dihancurkan. Begitu kita kehilangan formasi, maka tembok kota akan menjadi seperti potongan kertas sebelum binatang iblis itu jadi, kita harus menghentikannya. Bagaimana dengan binatang iblis lainnya? Yang Ye bertanya, bahkan jika serigala putih itu diurus, kita tetap tidak bisa menghentikan lautan serigala itu. Wanita cantik itu merenung sejenak sebelum dia berkata, selama kamu bisa menghentikan serigala putih itu, maka kamu bisa menyerahkan sisa binatang iblis itu kepada kami. Aku tidak bisa memusnahkan semuanya, tapi aku bisa mendorong mereka kembali untuk saat ini. Yang Ye meliriknya dan bertanya, siapa namamu? Dia sedikit terkejut dengan ini, dan kemudian dia menjawab, Sang Qingying. Yang Ye mengangguk dan berkata, berurusan dengan serigala putih itu bukanlah masalah bagiku. Masalahnya adalah wanita berjubah hitam itu. Saya yakin Anda memperhatikan bahwa dia cukup misterius. Dia pasti akan melancarkan serangan diam-diam ke arahku jika aku keluar untuk menghadapi serigala putih. Apakah Anda punya ide tentang bagaimana menghadapinya? Pandangan Sang Qingying mengarah ke wanita berjubah hitam itu. Lama berlalu sebelum dia berbicara dengan sungguh-sungguh, dia mungkin Yu Wuying Hall dari Sky Divine Hall. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia menatap Yang Ye dan berkata, selain Sangguan Yunhai, tidak ada seorang pun di akademi yang bisa menghentikannya. Tapi Sangguan Yunhai tidak ada di sini sekarang. Yu Wuying Hall Divine Hall. Yang Ye mengerutkan kening. Dia tidak mengira dia benar-benar berasal dari Sky Divine Hall. Sang Qingying mengangguk dan berkata, dia dapat dianggap sebagai 2 terkuat ahli di bawah Saint Realm dalam Sky Surgawi Hall. Kekuatannya hanya kalah dengan Lou Qianxiao. Benar, dia juga istrinya. Jadi, dia adalah permaisuri langit Divine Hall.
Saya tidak pernah menyangka Sky Divine Hall benar-benar mengirimnya ke sini. Sepertinya itu benar-benar merencanakan sesuatu yang besar. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Tidak hanya dia bisa menerobos pertahanan fisiknya dengan mudah, dia bahkan memahami hukum misterius. Tapi meski begitu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Lou Qianxiao. Jadi, dia bisa membayangkan betapa kuatnya Lou Qianxiao. Tapi jadi apa, tidak peduli seberapa kuat dia tetap manusia, dan dia bisa dibunuh. Yang Ye tidak takut pada lawan, tapi dia juga tidak meremehkan lawan manapun. Sementara itu, bulu ungu tiba-tiba muncul di depan Yang Ye, lalu dia menunjuk ke arah serigala putih sebelum menunjuk dirinya sendiri. Yang Ye mengerutkan kening, apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Zier sangat marah ketika Yang Ye meragukannya, dan dia berkedip ke atas kepalanya. Dia meraih kedua telinganya dan mulai menariknya. Baiklah, baiklah. Aku percaya kamu, aku percaya kamu. Yang Ye segera menurunkannya dari kepalanya dan berkata, hati-hati, oke benar, saya akan mengirim naga untuk membantu Anda. Ingatlah bahwa Anda harus lari jika Anda tidak bisa menang. Jangan memaksakan diri. Aku akan memukul pantatmu sampai bengkak jika kamu berani membiarkan dirimu terluka. Bulu ungu memerah, dan kemudian dia memelototi Yang Ye dengan rasa malu sebelum berkedip keluar kota. Setelah dia meninggalkan kota, tubuh cerpelai ungu itu langsung membesar hampir 100 kali lipat, dan dia sama sekali tidak lebih kecil dari serigala putih. Apalagi, ada sepasang sayap ungu panjang di punggungnya. Serigala putih segera berhenti menyerang ketika dia melihat bulu ungu, dan selain cahaya ganas, ada jejak keseriusan di matanya. Bulu ungu melambai dengan cakar besarnya, dan sinar cahaya ungu langsung turun ke atas kepala serigala putih. Serigala putih melolong kesakitan saat ia melesat ke belakang. Hati Yang Ye sedikit mereda saat dia menyaksikan adegan ini, dan kemudian dia menatap ke arah wanita berjubah hitam itu. Wanita berjubah hitam itu menatap ke arahnya juga, tapi matanya benar-benar tenang. Itu diabaikan. Hukummu adalah milikku. Yang Ye berbicara dengan suara yang hanya bisa dia dengar, dan kemudian dia menginjak kaki kanannya ke tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari kota. Sebuah raungan pedang bergema saat sinar cahaya menembus langit. Zier. Begitu dia melihat bulu ungu membuat serigala putih sibuk dan Yang Ye menyerbu ke arah Yu Wuying, Sang Qingying segera melintas ke langit di atas tembok kota, dan kemudian dia membentuk segel aneh saat dia berteriak, siswa pelataran dalam, ambil tempat Anda. Harmagedon petir surgawi. Begitu dia selesai berbicara, banyak siswa pelataran inti segera membentuk segel. Dalam sekejap, banyak kilatan cahaya menembus awan dan menghujani langit. Setiap sambaran petir melenyapkan setidaknya beberapa ratus binatang iblis. Mereka memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Namun, tidak butuh waktu lama untuk wajah para siswa itu mulai memucat. Di luar tembok kota, Yang Ye segera bertempur dengan Yu Wuying. Tidak ada binatang iblis yang berani ikut campur dalam pertempuran mereka, dan tidak ada binatang iblis yang bisa. Ledakan besar bergema saat Yang Ye dan Yu Wuying berpisah, dan gelombang energi yang kuat menyapu dengan cepat ke sekeliling. Beberapa binatang iblis yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung diledakkan menjadi bubur olehnya. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak berani mendekati Yang Ye dan Yu Wuying ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan mereka pindah ke samping dan menciptakan ruang besar untuk pertempuran mereka. Yu Wuying memegang belati di genggamannya saat dia berjalan menuju Yang Ye. Kamu satu-satunya orang yang bisa bertahan begitu lama melawanku sementara hanya di Monarch Realm. Tak perlu dikatakan, Anda sangat kuat. Jika kamu mencapai pangkat tinggi dari alam setengah Sein di masa depan, maka mungkin kita berdua benar-benar bisa bertarung satu sama lain, tapi kamu masih terlalu lemah sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Yu Wuying menghilang di tempat. Pada saat yang sama, ekspresi Yang Ye sedikit berubah saat dia mengangkat pedang Herculean. Suara tabrakan logam yang jelas dan merdu bergema. Yang Ye didorong ke belakang berulang kali, tapi tidak ada orang di depannya. Pada saat berikutnya, Yang Ye dengan cepat berbalik dan pedang Herculean menyapu ke depan secara horizontal. Sebuah ledakan keras bergema, dan arah Yang Ye bergerak mundur berubah. Jika ada orang lain di sini, orang itu akan memperhatikan bahwa tidak ada orang di depan atau di belakang Yang Ye. Yang Ye sepertinya bertarung dengan udara, dan itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Begitu saja, pertempuran berlanjut selama sekitar 15 menit. Yang Ye benar-benar tertekan selama ini.
Tidak hanya dia tidak bisa melawan, bahkan ada beberapa lusin luka di sekujur tubuhnya. Untaian niat pedang melonjak dari dalam Yang Ye, dan pertempuran antara dia dan Yu Wuying segera berhenti. Yu Wuying tiba-tiba berdiri 30 meter dari Yang Ye. Dia menatap Yang Ye dan berbicara acuh tak acuh, 3R tingkat surga ranking pedang niat tangguh memang. Namun, jika hanya itu yang Anda miliki, maka setahun dari sekarang akan menjadi peringatan kematian Anda. Yang Ye melihat ke arah bayangannya, dan kemudian dia terkekeh, aku tahu kenapa kamu bisa datang dan pergi tanpa jejak sekarang. Jadi itu bayanganku. Jika saya tidak salah, maka hukum Anda harus terkait dengan bayangan. Tidak, itu harus terkait dengan malam. Karena aku menyadari kalau kekuatanmu akan bertambah setidaknya 10 kali lipat selama pertempuran kita ketika tidak ada cahaya yang menerpa kamu. Hukum kegelapan Yu Wuying berjalan menuju Yang Ye lagi dan berkata, dimanapun tanpa cahaya adalah wilayahku. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yu Wuying menghilang di tempat. Kali ini, Yang Ye sudah mengambil tindakan pencegahan, jadi tatapannya turun ke bayangannya saat dia menghilang. Seperti yang dia duga, bayangannya benar-benar berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu adalah Yu Wuying. Sosok Yang Ye melintas dan langsung menghilang di tempat. Namun, Yu Wuying masih di belakangnya seperti hantu. Yang Ye tidak memilih untuk terus melawannya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan, dan hanya butuh sekejap bagi Yang Ye dan Yu Wuying untuk lenyap. Yang Ye berhenti begitu dia meninggalkan tentara serigala. Pada saat ini, hari sudah malam, dan ditambah dengan hutan lebat di sekitarnya, bahkan sinar bulan tidak dapat menerangi daerah tersebut. Jadi, gelap gulita yang mengelilinginya. Yu Wuying tidak menyerang lagi, dan dia hanya berdiri tidak terlalu jauh dari Yang Ye. Ada jejak kebingungan di matanya saat dia berkata, bahkan tidak ada jejak cahaya di sini. Kekuatan saya akan jauh lebih kuat di sini, dan bahkan niat pedang Anda tidak akan dapat melindungi Anda. Saya sangat penasaran mengapa Anda melakukan ini. Senyuman melingkar di sudut mulut Yang Ye saat dia berkata, karena aku hanya akan bisa mengungkapkan kekuatanku tanpa ada kekhawatiran di tempat seperti ini. Oh, alis Yu Wuying terangkat saat dia berkata, saya benar-benar ingin tahu tentang kartu truf apa yang telah memberi Anda kepercayaan diri dan keberanian seperti itu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya melihatnya? Baik, Yang Ye mengambil langkah maju, dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi diam. Seruan serigala dari jauh telah lenyap, suara keributan di sekitar telah lenyap juga, dan bahkan desiran angin pun hilang. Itu sangat sunyi. Domain. Suara terputus-putus Yu Wuying tiba-tiba muncul di tengah kegelapan, dan suaranya tidak setenang dulu. Itu membawa keheranan di dalamnya. Dalam waktu singkat, semuanya kembali normal, dan keduanya masih berdiri di tempat yang sama. Sesaat hening terjadi. Pakaian Yang Ye tiba-tiba terbelah saat untaian darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya dan langsung menutupi tubuhnya dengan darah. Domain pedang. The Laws of Speed. Yu Wuying menatap Yang Ye sementara keterkejutan dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Tidak butuh waktu lama untuk warna matanya meredup, dan kemudian tidak ada lagi warna yang tersisa di matanya. Di saat yang sama, seuntai darah menyembur dari tenggorokannya. Saya masih meremehkan lawan saya. Yang Ye menutup matanya perlahan. Sebenarnya, saat Yu Wuying sudah mati, dia hampir membunuhnya sekarang. Ya, dia hampir membunuhnya bahkan saat menghadapi domain pedang dan hukum kecepatan. Dia tidak menyangka bahwa hukum kegelapan benar-benar menakutkan sampai-sampai dia hampir bisa berjuang bebas dari domain pedangnya. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan betapa mengerikan hukum kegelapan. Seluruh kegelapan malam diubah menjadi kekuatan yang menakutkan, dan kekuatan itu ada di mana-mana. Jika dia tidak memiliki domain pedang untuk menekannya, maka dia akan dicincang oleh kekuatan itu sekarang. Bahkan jika dia memiliki domain pedang untuk menekannya, dia masih menderita luka berat. Selain itu, dia pasti akan mati jika dia hanya mengandalkan SWOT domain dan tidak memiliki Laws of Speed. Karena kekuatan hukum kegelapannya telah melampaui ketahanan domain pedangnya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa domain pedang lebih lemah dari hukum kegelapannya, itu karena budidayanya jauh lebih lemah darinya. Alasan utama domain pedangnya tidak dapat menekan hukum kegelapannya adalah celah antara ranah budidaya mereka. Dia berada di peringkat rendah dari Monarch Realm sementara dia adalah Half Saint peringkat tinggi. Tentu saja, itu bukan alasan.
Jika dia menganggapnya serius sebelumnya dan tidak memilih lokasi yang tidak menguntungkan untuk melawannya, maka mungkin dia akan terluka, tetapi dia sama sekali tidak akan hampir kehilangan nyawanya. Sederhananya, dia akan sedikit mendekati kematian. Untungnya, itu memungkinkan dia untuk memahami sesuatu. Dia tidak terkalahkan bahkan jika dia memiliki domain pedang dan energi hukum. Selain itu, ia menyadari bahwa budidayanya masih terlalu rendah. Mungkin kultivasinya yang rendah tidak mempengaruhi hasil ketika dia menghadapi beberapa Half Saint peringkat tinggi biasa, tetapi kesenjangan antara kultivasi mereka akan terlihat jelas ketika dia menghadapi ahli sejati seperti Yu Ying. Lama berlalu sebelum Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu dia berjalan ke mayatnya dan melambaikan tangan kanannya. Dia menempatkan mayatnya di dalam sarung kuno tetapi tidak segera kembali ke kota. Ia memilih duduk bersila dan memulihkan diri dulu. Dia sangat menyadari kemampuan yang dimiliki bulu ungu itu. Bahkan jika dia bukan tandingan serigala putih, bahkan 10 ahli seperti serigala putih itu tidak akan bisa menangkapnya jika dia memutuskan untuk melarikan diri. 2 jam kemudian, luka Yang Ye praktis sembuh total di bawah pengaruh energi ungu yang mendalam. Namun, dia masih tanpa henti menarik batu energi tingkat ekstrim dan menyerapnya. Karena dia diambang kemajuan. Dia akhirnya mengerti betapa pentingnya kultivasinya setelah dia mengalami pertempuran itu sekarang. Setidaknya, kekuatan domain pedangnya akan meningkat seiring dengan budidayanya. Jika dia adalah seorang Half Saint sekarang, maka dia sama sekali tidak akan mampu melakukan apapun pada domain pedangnya bahkan jika hukum kegelapannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia harus meningkatkan kultivasinya. Waktu berlalu dengan lambat. Ketika dia hampir menghabiskan semua batu energi tingkat ekstrim yang dimilikinya, aura yang mengesankan melonjak keluar dari dalam Yang Ye, dan itu melenyapkan semua yang ada di sekitarnya. Yang Ye berdiri dan menghirup udara kotor. Dia berada di peringkat tengah realem monark sekarang. Sebenarnya, ranah kultivasi adalah fondasi kekuatan seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kultivasi yang cukup, maka akan sia-sia bahkan jika orang tersebut memiliki domain, energi hukum, atau teknik peringkat surgawi bagaimanapun, semua hal itu membutuhkan alam kultivasi tertentu untuk dimanfaatkan. Setelah saya selesai dengan masalah di sini, saya harus memasuki budidaya pintu tertutup dan maju ke pangkat tinggi alam raja Yang Ye memutuskan dalam hatinya. Kekuatan wanita berjubah hitam itu benar-benar menakutkan, tetapi bahkan saat itu, dia lebih rendah dari Lou Qianxiao. Jadi, dia bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Lou Qianxiao jika dia tidak meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, lalu bagaimana dia akan melawan Lou Qianxiao. Menurut Yang Ye, karena Balai Surga Langit telah memaksa An Nanjing menikahi Lou Qianxiao, maka Balai Surga Langit adalah musuhnya. Selain itu, dia telah membunuh begitu banyak anggota Sky Divine Hall sekarang, dan dia bahkan membunuh istri Lou Qianxiao. Jadi, Sky Divine Hall pasti tidak akan membiarkannya pergi. Adapun siapa yang akan membunuh siapa itu akan tergantung pada kekuatan masing-masing. Tiba-tiba, perasaan teror yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di lubuk hati Yang Ye, dan dia langsung merasakan sakit yang tajam datang dari hatinya. Rasanya seperti jantungnya telah ditusuk oleh pisau. Zier. Yang Ye merasa ngeri, dan dia segera menggunakan hukum kecepatan untuk bergegas menuju kota. Dalam waktu kurang dari 1/100 waktu, sosok Yang Ye berada di bawah kota, dan pemandangan di depannya menyebabkan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Di langit di atas Ocean of Clouds City, tubuh besar bulu ungu itu diikat oleh rantai hitam pekat yang tebal seperti ember, dan seorang pemuda berjubah kuning berdiri di ujung lain dari rantai itu. Sementara itu, serigala putih mengayunkan cakarnya dengan gila ke arah cerpelai ungu sementara luka merah darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuh bulu ungu itu. Bahkan bulu cerpelai ungu telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Selain itu, salah satu sayap cerpelai ungu tidak terlihat. Binatang, maukah kamu menyerah atau tidak? Pemuda berjubah kuning itu mengangkat rantai besi dan mengayunkannya ke bawah, menyebabkan bulu ungu itu langsung menghantam tanah dan melolong sedih. Adapun serigala putih, ia memanfaatkan kesempatan untuk melompati dan menamparkan cakarnya ke cerpelai ungu. Pilar darah langsung menyembur dari bulu ungu, dan itu mengeluarkan raungan sengsara lainnya. Gumpalan keganasan muncul di sudut mulut pemuda berjubah kuning itu, dan dia baru saja akan menyerang lagi. Namun, sosok tiba-tiba muncul di depannya, dan pemuda itu sedikit tercengang karena dia bahkan tidak melihat bagaimana sosok itu muncul di hadapannya.
Sosok itu secara alami adalah Yang Ye. Pemuda itu baru saja akan berbicara ketika Yang Ye tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pemuda itu di antara kedua kakinya. Selain itu, dia menggunakan hukum kecepatan ketika dia meluncurkan tendangan itu, jadi pemuda itu bahkan tidak bisa bereaksi sebelum kaki Yang Ye menendang bolanya hingga terpisah. Tak ada, seluruh wajah pemuda itu berputar dan melengkung saat sosoknya jatuh ke tanah. Sementara itu, serigala putih tiba-tiba melolong dan hendak terus memukul cerpelai ungu. Namun, Yang Ye tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, mata Yang Ye merah padam sementara untaian merah darah dari energi mengerikan melonjak tanpa henti dari dalam dirinya. Serigala putih sebenarnya tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah ketika menghadapi energi yang mengerikan. Yang Ye membalik telapak tangannya, dan pedang Herculean muncul di genggamannya. Setelah itu, dia langsung muncul di atas serigala putih sementara pedang Herculean menghantam kepala serigala putih. Jeritan rasa sakit bergema saat serigala putih itu dipukul hingga rata di tanah. Itu baru saja akan berdiri lagi ketika pedang Yang Ye menghantamnya sekali lagi. Semua orang di sini di semua binatang iblis menyaksikan serigala putih tanpa henti melolong sedih di tanah. Adapun Yang Ye, mereka tidak dapat melihatnya sama sekali karena dia benar-benar terlalu cepat. Dia cepat sampai mereka yang memiliki kekuatan yang relatif lebih lemah bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Tidak butuh waktu lama bagi binatang iblis lainnya untuk pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka menyerang Yang Ye. Brengsek, sebuah suara yang membawa energi mengerikan yang tak terbatas dan niat untuk membunuh tersapu, dan itu diikuti oleh sinar energi pedang yang menyilaukan. Energi pedang menyapu seperti bulan sabit dan ribuan binatang iblis di jalurnya langsung ditebas menjadi dua. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi pedang sebenarnya tidak menyebar setelah membantai beberapa ribu binatang iblis, dan itu terus berlanjut sampai itu melampaui bidang visi setiap orang. Di tanah di belakang jalur energi pedang ada barisan panjang mayat, dan ada puluhan ribu dari mereka. Pada saat ini, tidak ada satupun binatang iblis yang berani menyerang ke depan. Karena tidak ada yang berani maju lagi, ledakan mulai bergema sekali lagi. Kali ini, serigala putih tidak bisa melolong lagi, tapi dia juga tidak mati. Namun, setiap tulang di tulangnya telah dihancurkan menjadi beberapa bagian. Ini adalah kekuatannya. Sang Qingying dan yang lainnya terkejut dengan tindakan Yang Ye. Jelas, mereka tidak menyangka kekuatan Yang Ye akan menakutkan sedemikian rupa. Bagaimanapun, dia benar-benar telah menghancurkan seorang Half Saint peringkat tinggi. Mereka telah menyaksikan betapa menakutkannya Half Saint peringkat tinggi itu, serigala putih, sebelumnya, dan itu sangat menakutkan. Namun, itu seperti domba yang tidak berdaya di hadapan Yang Ye, dan bahkan tidak bisa melawan. Sang Qingying menyaksikan pemandangan di luar tembok kota untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara dengan lembut, energi hukum. Jadi dia memahami hukum kecepatan. Pantas. Lama berlalu sebelum dia menarik pandangannya, dan kemudian dia menatap Yu Wushuang, bisakah kamu memintanya untuk menjaga serigala putih itu tetap hidup? Itu putra Welkin Wolf Demon King. Jika kita bisa menangkapnya, maka aku. Yu Wushuang menatap dingin padanya dan berkata, apakah kamu ingin mati? Alis indah Sang Qingying sedikit terkatup saat dia berkata, apa yang ingin kamu katakan? Yu Wushuang menatap cerpelai yang kejam dan berkata, aku tidak menyangka binatang iblis itu benar-benar penting baginya. Apakah kamu tidak menyadarinya? Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi karena Dao Order menangkap kedua saudara perempuan dari Fan Clan, dia sangat marah sehingga dia langsung pergi ke Dao Order dan menyebabkannya benar-benar dipermalukan. Kali ini, jauh lebih serius dari hari itu. Dia benar-benar marah sekarang. Aku tidak meragukannya sedikitpun bahwa jika dia adalah seorang suci saat ini, maka dia pasti akan membantai setiap serigala di pegunungan. Dia menyelidiki Yang Ye, dan dia tahu sedikit tentang amarahnya. Dia adalah seseorang yang bertindak sesuai dengan hatinya, dan sedikit ketidaksenangan akan mengubahnya menjadi dewa kematian yang membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Karakter seperti itu secara alami tidak baik, tapi itu pasti yang paling menakutkan. Terutama ketika Yang Ye memiliki tingkat kekuatan tertentu. Sang Qingying terdiam. Dia tahu bahwa Yu Wushuang benar. Dia tidak mengenal Yang Ye dengan baik, tapi dia sedikit mengerti emosinya. Dia merasa bahwa dia adalah orang gila total. Apalagi saat dia sedang marah. Dia yakin dia benar-benar marah sekarang.
Sang Qingying melirik Yang Ye dan menghela nafas pelan sementara jejak kekhawatiran bisa terlihat di matanya. Kekuatan dan potensi Yang Ye benar-benar tidak dapat disangkal, tetapi masalahnya adalah karakternya adalah masalah besar. Karena dia benar-benar mengabaikan konsekuensinya begitu dia marah. Lagi pula, mereka yang terlalu impulsif biasanya meninggal paling awal, jadi orang dengan karakter seperti itu biasanya tidak hidup lama. Di luar tembok kota, serigala putih telah kembali ke ukuran biasanya, dan berada di ambang kematian karena tergeletak lemah di tanah. Tulang di seluruh tubuhnya telah hancur. Selama periode ini, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba untuk menyerang dan menyelamatkan serigala putih, tetapi semuanya dimusnahkan tanpa kecuali sebelum mereka bahkan bisa mendekati serigala putih. Selain itu bahkan termasuk beberapa binatang iblis setengah Saint Realm. Meskipun ada jutaan binatang iblis di sini, tidak ada seorang pun yang berani maju lagi. Karena maju terus sama dengan kematian. Pria berjubah kuning itu masih melolong tanpa henti di tanah, dan area di antara kedua kakinya benar-benar merah sekarang. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Begitu suara itu bergema, semua orang di sini segera menatap Yang Ye. Pada saat ini, Yang Ye sedang berdiri di atas kepala serigala putih sementara dia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat pedang besar tinggi di atas kepala serigala putih, dan pedang itu akan turun menuju serigala putih. Bukan hanya binatang iblis yang ngeri dengan pemandangan Yang Ye sekarang dan bergerak mundur berturut-turut, bahkan Yu Wushuang dan yang lainnya di tembok kota dikejutkan oleh penampilan Yang Ye saat ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Yang Ye memancarkan cahaya merah yang aneh. Cahaya merah itu sangat menyilaukan dan indah, namun nampaknya siap menelan musuhnya. Selain itu, mata Yang Ye merah padam seperti genangan darah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Selain itu, lengan bajunya telah hancur sementara retakan tampaknya telah membentuk jaring laba-laba di sekujur lengannya, dan darah tanpa henti merembes keluar dari retakan itu. Yang Ye melemparkan pedang Herculean ke samping, lalu berbalik dan berjalan ke cerpelai ungu. Bulu ungu telah kembali ke ukuran normalnya. Tetapi meskipun dia telah kembali ke ukuran normalnya, rantai hitam pekat masih melingkar di sekelilingnya. Yang Ye memeluknya sementara tatapannya tampak sedikit kosong, dan dia meletakkan tangannya di rantai hitam. Gelombang panas langsung menutupi tangannya ketika dia menyentuhnya, dan telapak tangannya langsung terbakar. Namun, dia tidak melepaskannya, dan dia perlahan menarik. Tapi rantai hitam itu masih tetap utuh bahkan setelah dia menggunakan semua kekuatannya. Itu adalah rantai belenggu jiwa peringkat Saint bermutu tinggi. Anda tidak bisa memecahkannya. Anda tidak bisa memecahkannya. Hahaha, tidak peduli siapa Anda sudah mati. Kakakku, Lou Qianxiao, akan membunuhmu, dia akan membunuhmu. Kamu mati. Hahaha, pria berjubah kuning itu menatap dengan kesal pada Yang Ye sementara dia berbaring di sana di tanah, dan dia tertawa dengan kejam. Namun, saat dia tertawa, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Yang Ye tidak memperhatikan pria itu dan terus mengerahkan kekuatannya. Tidak butuh waktu lama bagi rantai hitam untuk mulai menghilang sedikit demi sedikit. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh rantai hitam telah lenyap. Bagaimana mungkin kamu? Pria berjubah kuning itu menatap Yang Ye dengan tidak percaya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap karena rasa sakit yang tajam datang dari wajahnya. Setelah itu, sosoknya meledak sejauh 1 kilometer ke belakang. Setelah rantai hitam lenyap, tangan dan tubuh Yang Ye mulai bergetar. Karena tubuh lemah dan halus bulu ungu itu penuh dengan luka. Dia sepenuhnya tertutup luka bahkan tanpa celah satupun di antara mereka. Bulu ungu cerpelai ungu saat ini berwarna merah darah, dan darah masih merembes tanpa henti darinya. Yang Ye perlahan meletakkan tangannya di tubuhnya, tapi sosoknya langsung menggigil, menyebabkan Yang Ye dengan cepat menarik tangannya kembali. Saat dia menatap keadaannya saat ini, 2 aliran air mata mengalir dari mata Yang Ye, dan air mata mulai mengalir lebih banyak. Pada akhirnya, Yang Ye benar-benar mulai menangis dengan keras seperti anak kecil. Terima kasih Kak.